Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Octavia Veronica dengan NIM 200002058 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya anggota dari kelompok 1 Ekonomi Pendidikan ingin mempresentasikan materi kelompok saya yang berjudul Pembiayaan Pendidikan. Nah, pada pembahasan kali ini ada 4 topik bahasan, yaitu yang pertama jenis-jenis pembiayaan pendidikan, yang kedua sumber-sumber biaya pendidikan, ketiga komponen biaya pendidikan, dan yang terakhir ada satuan biaya pendidikan atau unit cost. Baiklah, sebelum membahas materi lebih jauh tentang pembiayaan pendidikan, kita harus memahami dulu nih apa itu pembiayaan pendidikan. Dalam Fatah 2006 mendefinisikan pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan, mencakup gaji guru, peningkatan 12 profesional guru, sarana ruang belajar, dan lain sebagainya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP, Pasal 62 disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiayaan pendidikan, suatu kajian teoritis segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Adapun biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Nah, secara garis besarnya, biaya pendidikan dapat dikategorikan sebagai yang pertama, yaitu biaya langsung atau direct cost, dan biaya tidak langsung indirect cost. Nah, menurut Nanang Fatah 2009, biaya langsung atau direct cost yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung terdiri atas biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik, berupa pembelian buku perpustakaan, pembelian alat-alat pelajaran, serta pembelian alat-alat bahan-bahan laboratorium untuk praktek. Perlengkapan meja kursi, biaya untuk membeli peralatan olahraga, biaya untuk membeli komputer, sarana belajar, dan lain sebagainya. Biaya langsung ini terwujud dalam pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pembelajaran. Biaya langsung berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan masyarakat atau orang tua siswa. Sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya yang disebabkan hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti proses pembelajaran. Biaya tidak langsung tidak tercantum dalam RAPBS, sedangkan sumber dan besarnya biaya langsung sebagian besar tercantum dalam RAPBS. Nah, jenis pembiayaan kedua yaitu ada private cost atau biaya pribadi dan social cost yaitu biaya sosial. Private cost atau biaya pribadi merupakan biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Biaya pribadi meliputi berbagai iuran sekolah, uang transport, biaya studi tour, biaya pakaian seragam sekolah, buku dan alat tulis, tas sekolah, dan pengeluaran lain yang dibayar secara pribadi. Nah, kalau social cost atau biaya sosial yaitu dapat dikatakan biaya publik. Ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah, termasuk di dalamnya mencakup biaya yang dikeluarkan keluarga secara perseorangan. Jadi, biaya sosial adalah biaya pribadi ditambah biaya yang ditanggung oleh masyarakat. Namun, tidak semua biaya sosial dapat dimasukkan ke dalam biaya pribadi. Nah, biaya merupakan kerugian sosial yang ditanggung oleh masyarakat sebagai akibat dari investasi pendidikan, misalnya pengangguran terdidik, atau dapat dikatakan bahwa biaya sosial merupakan kerugian yang ditanggung oleh masyarakat atau orang tua murid setelah menyekolahkan anaknya hingga lulus, namun anaknya belum bekerja. Nah, jenis pembiayaan yang terakhir yaitu ada monetary atau non-monetary cost. Biaya monetary adalah nilai pengorbanan yang terwujud dalam pengeluaran uang, dapat berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi, biaya moneter adalah biaya yang dapat dihitung dan diukur berdasarkan
berdasarkan nilai keuangan. Sedangkan non-monetary cost adalah nilai pengorbanan yang tidak diwujudkan dengan pengeluaran uang. Jadi biaya non-moneter adalah biaya yang tidak bersifat keuangan, misalnya pendapatan yang hilang tersebut. Baik, masuk materi kedua yaitu sumber-sumber biaya pendidikan. Sistem pendidikan nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989. Pada bab 8 pasal 33 sampai 36 dijelaskan mengenai sumber daya pendidikan. Sumber pembiayaan pendidikan terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada APBN dan APBD. Ini merupakan biaya langsung yang terkait dengan penggajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, materi pelajaran, dan gedung sekolah. Dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD. Dana APBD berasal dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Nah, yang kedua yaitu ada dana penunjang pendidikan berupa beasiswa yang diterima oleh peserta didik untuk menunjang biaya pendidikannya. Ketiga yaitu dana dari masyarakat yang berupa bantuan atau sumbangan BP3 sekarang menjadi SPP, yaitu dana untuk peserta didik seperti untuk pembayaran seragam, buku, ATK, transport. Selain sumbangan SPP juga ada dana pembangunan, ialah dana yang dipakai membiayai pembangunan dalam berbagai bidang seperti sarana prasarana, alat belajar, media, dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu ada sumbangan dari pemerintah daerah setempat, ialah sumbangan yang diterima oleh sekolah dari pemerintah daerah setempat di mana sekolah tersebut berada. Yang terakhir yaitu ada bantuan lain, adalah bantuan yang diterima oleh sekolah dari berbagai pihak selain APBN dan APBD, dana penunjang pendidikan, dana dari masyarakat, sumbangan dari pemerintah daerah setempat. Bantuan tersebut berasal dari kerjasama sekolah dengan instansi lain atau yang sejenis. Di antaranya ialah bantuan yang berasal dari luar negeri. Pembahasan yang ketiga yaitu ada komponen biaya pendidikan. Nah, komponen-komponen biaya pendidikan meliputi komponen untuk yang pertama ada peningkatan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu ada pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya yaitu ada peningkatan pembinaan kegiatan siswa, lalu kesejahteraan, kemudian rumah tangga sekolah dan biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pelaporan. Selain itu ada komponen-komponen biaya pendidikan yang memberikan kontribusi terhadap kualitas dan optimalisasi proses belajar mengajar atau PBM. Di antaranya yaitu yang pertama pembinaan tenaga kependidikan, kedua pengadaan alat-alat belajar, ketiga pengadaan bahan pelajaran, selanjutnya yaitu perawatan, lalu sarana kelas, berikutnya sarana sekolah, dan yang terakhir ada pembinaan siswa, serta pengelolaan sekolah. Baik, kita masuk pada pembahasan terakhir yaitu satuan biaya pendidikan atau unit cost. Nah, unit cost sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada unit cost lengkap, unit cost setengah lengkap, dan unit cost sempit. Nah, unit cost lengkap yaitu perhitungan unit cost berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua ada unit cost setengah lengkap, hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda. Yang terakhir yaitu ada unit cost sempit, yaitu unit cost yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan memperhitungkan biaya yang lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman semua mengerti dari penyampaian saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.